DPR RI adalah kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Pemersta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Pada akhir tahun 1956 dan awal tahun 1957, di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi muncul gerakan-gerakan menentang pemerintah pusat disebabkan kecilnya alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Minimnya alokasi itu menyebabkan pembangunan di daerah tersebut terhambat. Hal yang sama juga dirasakan oleh pejabat-pejabat militer di daerah yang menyebabkan antara lain mereka tidak mampu membangun asrama yang layak bagi pasukannya. Gerakan-gerakan di daerah ini mendapat dukungan dari beberapa panglima militer dengan membentuk dewan-dewan daerah. Yang pertama terbentuk ialah Dewan Banteng di Padang, disusul Dewan Garuda di Palembang, Dewan Gajah di Medan, Dewan Manguni di Manado, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil ahli pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Rusyan Mulharjo. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa gubernur yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah. Sejak itu, timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dan pemerintah pusat. Tindakan Dewan Banteng mengambil ahli pemerintahan di Sumatera Tengah oleh pemerintahan pusat dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum. 22 Desember 1956, Panglima TT 1 Kolonel Simbolon di Medan mengumumkan terbentuknya Dewan Gajah yang langsung dipimpinnya. Dalam pidato radio melalui RRI Medan, Simbolon menyatakan bahwa Dewan Gajah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Ia hanya mau berhubungan dengan Presiden Soekarno. Sebagai alasan pembentukan Dewan Gajah, dikatakannya bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sangat kritis sebab keadaan bangsa dan negara dalam keadaan kacau. Selain di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, pengolakan juga terjadi di Sumatera Selatan. Sekelompok politikus yang telah berhasil mempengaruhi pimpinan militer setempat mencetuskan piagam pembangunan sebagai wadah untuk menampung aspirasi daerah. Kemudian mereka membentuk suatu dewan dengan nama Dewan Garuda. Dewan tersebut mencetuskan tuntunan kepada pemerintah pusat agar daerah Sumatera Selatan diberi otonomi seluas-luasnya. Mereka juga menuntut adanya kerukunan kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia. Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT2 mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatera Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danuatmajo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatera Selatan. Rentetan tindakan yang telah diambil oleh Dewan Garuda serupa dengan yang dilakukan oleh Dewan Banteng. Aktivitas Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TT2 Mayor Nawawi yang mendapat perlindungan dari panglimanya sendiri. Hubungan antara pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan dilakukan melalui seorang kurir, yaitu Sidi Bakarudin, kepada eksploitasi jawatan kereta api atau yang disingkat dengan DKA daerah Sumatera Selatan. Sidi Bakarudin adalah tokoh Dewan Banteng yang aktif di Sumatera Selatan, khususnya kalangan kaum adat. 4 Januari tahun 1957, Parlemen kemudian memberikan perhatian pada kejadian di Sumatera. Parlemen mengirimkan wakil-wakilnya ke Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sebenarnya, tugas yang dibebankan kepada para utusan dari parlemen tersebut sama dengan tugas yang sebelumnya pernah diberikan kepada perutusan kabinet. Selain di Sumatera, di Indonesia bagian timur terjadi pula pergolakan.
2 Maret tahun 1957 di Makassar, Panglima TT7 Letkol Vinter Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian timur. Letkol Samuel menyatakan daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintah daerah diambil alih oleh kaum militer. Sebelum Permesta terbentuk, pada akhir tahun 1956 di Manado, sudah terbentuk Dewan Magumni atas inisiatif Kapten G.K. Mantolalu dan kawan-kawannya. Dewan ini kemudian bergabung dengan Persemesta. Di Sulawesi Selatan, Mayor M. Yusuf berinisiatif pula untuk membentuk Dewan Hasanuddin, tetapi batal direalisasikan karena Persemesta sudah terbentuk terlebih dahulu. 10-14 September 1957 untuk meredakan pergolakan daerah dilangsungkan Musyawarah Nasional atau Munas yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik pusat maupun di daerah. Hadir pula mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Masyarakat diadakan di Gedung Proklamasi, Jalan Penggagasan Timur 56, Jakarta. Di dalam musyawarah itu dibicarakan masalah-masalah pemerintah, soal-soal daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, keportalan, serta masalah-masalah yang menyangkut Dwi Tunggal Soekarno Hatta. 30 November 1957 telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang dikenal sebagai peristiwa Cikini. Ketika Presiden Soekarno menghadiri pesta ulang tahun ke-15 Perguruan Cikini, tempat putra-putri beliau bersekolah. Percobaan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan granat tangan, hingga menimbulkan banyak korban. Presiden sendiri selamat berkat kesigapan dan kecepatan bertindak Mayor Sudarto atau ajudan Presiden. Setelah terjadi ledakan pertama, Sudarto cepat membawa Presiden ke tempat yang aman. Peristiwa Cikini, keadaan Indonesia semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergejolak tidak menjadi tenang, tetapi semakin berusaha untuk melepaskan diri dari pusat. Februari 1958, Ketua Dewan Banteng Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat berisi tuntutan agar dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dan Presiden atau pejabat Presiden menunjuk Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Kabinet Nasional. Pada waktu ultimatum disampaikan, Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri. Ketua Parlemen Mr. Sartono bertindak sebagai pejabat presiden. Menerima ultimatum ini, pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Jambe. 12 Februari 1958, Kasat Abdul Haris Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah Kasat. 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan PRRI dengan Syafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri. 17 Februari tahun 1958, proklamasi PRRI yang diumumkan di Padang rupanya mendapat sambutan dari Indonesia bagian timur. Dalam rapat-rapat raksasa diselenggarakan di beberapa tempat di daerah tersebut. Komandan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah atau disebut dengan KDM SUT. Letnan Kolonel Daniel Julius Somba mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan PRRI. Karena usaha melalui musyawarah tidak berhasil untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer.
Terlebih dahulu dilakukan usaha untuk menguasai daerah Riau yang merupakan pusat instalasi minyak asing sehingga pihak asing Amerika Serikat tidak mempunyai alasan untuk turut campur. Untuk itu dilancarkan operasi tugas di bawah pimpinan Letkol Kaharudin Nasution Pekanbaru akhirnya dapat dikuasai. 17 April 1958, Kota Padang dapat dikuasai. Kota-kota lain pun dapat dikuasai dalam waktu singkat. Di daerah Sumatera Barat yang merupakan pusat kedudukan PRRI, dilancarkan operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini merupakan operasi gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi lain yang dilancarkan ke Sumatera ialah Operasi Sabta Marga di Sumatera Utara dan Operasi Sadar di Sumatera Selatan. Operasi Sabta Marga ditunjukkan untuk menghadapi pasukan Baike Nainggolan di Sumatera Timur dan Tapanuli, sedangkan Operasi Sadar untuk menghadapi pasukan Mayor Nawawi. Berbeda dengan operasi-operasi yang lain itu, Operasi Sadar lebih merupakan operasi intelijen. Masalah yang dihadapi pemerintah ialah ketidaktegasan sikap Letnan Kolonel Barlian. Kemudian ia dinonaktifkan dan sebagai penggantinya pemerintah mengangkat Letnan Kolonel Harun Shehar. Terhadap pemesta pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak. KSAD sebagai penguasa perang pusat sehubungan dengan pernyataan Somba yang sifatnya menentang pemerintah pusat itu, kemudian memecat Somba dan Mayor Ranturambi, batalion yang berada di bawah KDM SUT, termasuk dinas dan jawatan. Wewenang komandannya diserahkan kepada Komando Antar Daerah Indonesia Timur atau Kuandait. 18 April 1958. Operasi Insyaf di daerah Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel Jono Sewojo berhasil menguasai kota Palu. Untuk menumpas pemberontakan permesta ini, Angkatan Perang melancarkan operasi militer yakni Operasi Merdeka yang merupakan gabungan ketiga angkatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto. Operasi ini terdiri atas Operasi Sabta Marga 1, Sabta Marga 2, 3, dan juga 4, serta Operasi Mena 1 dan 2. Dibandingkan dengan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi mempunyai kelebihan, yakni memiliki pesawat terbang. Pada waktu APRI memusatkan kekuatan di Sumatera, Angkatan Udara Permesta yang disebut Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF melakukan pengeboman terhadap beberapa kota di Indonesia bagian timur, antara lain Ambon. Permesta juga menyewa seorang penerbang asing dari Amerika Serikat yakni Alan Pope. Namun setelah lapangan udara di Manado, Gorontalo, Tandano, Jailolo, dan Marotai dikuasai APRIS, praktis kegiatan udara AUREF terhenti. 18 Mei 1958, pesawat pengebom B-25 yang dipiloti Alan Pope dapat ditembak di atas Ambon. Ia dan operator Hari Rantung menyelamatkan diri dengan parasut, kemudian ditangkap oleh APRI. Untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dilancarkan Operasi Sabta Marga I. Operasi ini merupakan lanjutan dari Operasi Insyaf dan juga dipimpin oleh Letnan Kolonel Jono Sewojo. Pada bulan Juli, seluruh daerah Sulawesi Tengah ini sudah dapat dikuasai. 18 Mei 1998, kota Gorontalo dapat dikuasai melalui operasi Sabta Marga II di bawah pimpinan Mayor Agus Prasdono. Operasi Sabta Marga III di bawah Letnan Kolonel Magenda berhasil pula menguasai Kepulauan Sangir, Talaut. Pasukan ini kemudian bergabung dengan pasukan Operasi Sabta Marga IV yang langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto. Sasaran utamanya ialah Cirebon Manado yang merupakan basis Permesta. 26 Juni 1958, operasi terhadap Manado merupakan operasi yang berat. Namun, kota itu pun dapat dikuasai oleh APRI. 20 Mei 1958, Marotai dapat dikuasai melalui Operasi Mena II di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKO. Menyuas untuk merebut lapangan udara Marotai. 3 Juni 1958,
Jelolo dapat direbut melalui operasi Mena 1 di bawah pimpinan Letnan Kolonel H. Peter. Dengan dikuasai kota-kota yang disebut sebelumnya, baik di Sumatera maupun di Sulawesi, secara praktis kekuatan PRRI dan permaserta sudah lumpuh. Untuk beberapa waktu lamanya mereka masih mengadakan perlawanan secara gerilya. Secara keseluruhan, perlawanan ini berakhir pada tahun 1961 dengan menyerahnya para pemimpin PRRI dan Permesta. PRRI di Sumatera, sedangkan Permesta di Sulawesi. Dan sudah pasti ya, tokoh-tokohnya berbeda. Meski berbeda, perjuangan sempat terjadi pergabungan di antara keduanya yang melahirkan Republik Persatuan Nasional. Akan tetapi, persatuan tersebut kemudian pecah dan mereka memilih jalan masing-masing untuk perjuangan daerahnya. Di kemudian hari, meski begitu, mereka masih memiliki tuntunan yang sama, yaitu otonomi daerah dan menuntut keadilan pusat dan daerah. Gerakan ini dilatar belakangi oleh banyak hal yang jika diuraikan bisa sangat rumit. Dan gerakan ini berawal dari tubuh angkatan militer divisi Banteng yang dipecah menjadi beberapa. Resimen kemudian masalah meluas seputar ketimbangan kesejahteraan angkatan militer di antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, berdirinya PKI dalam 4 besar pemilu 1155 menjadi masalah baru loh. Kenapa ya? Nah, wajar saja jika militer atau TNI dibuat kesal karena hal tersebut menggigit. PKI pernah memberontak pada tahun 1948 di Madiun dan ironisnya kini memiliki posisi plural yang kuat di Parole. Selain itu, masalah muncul ketika mundurnya Muhammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1956 yang menambah panas isi negara. Wajar saja hal ini dikarenakan Hatta yang notabene ada penyimbang pemerintahan Soekarno yang cenderung condong ke komunis. Permasalahan kemudian mengerucut mengenai kesejahteraan di daerah pemerintah pusat dinilai menganak emas dan Pulau Jawa. Dalam hal pembangunan hal ini, terlihat alokasi dana pembangunan daerah yang tidak sebesar di Pulau Jawa, yang membuat daerah Pulau Jawa sangat tertinggal. Ini pun perlahan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di kalangan teknik pejabat daerah, merangkit di daerah Sumatera dan Pulau Sulawesi. Permasalahan negara kita dulu, pergolakan di Sumatera dan Sulawesi pun muncul diawali dengan didirikannya dewan-dewan daerah pada tahun 1956 sampai 1957. Dewan daerah yang didirikan diantaranya adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kol Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Berlian, dan Dewan Menguni di Sulawesi dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. Dewan-dewan tersebut telah menjalani hubungan sama lain. Mereka mendirikan dewan-dewan daerah yang akan mereka merasa sulit menyampaikan aspirasinya pada parlemen sehingga memiliki jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan daerah Panglima Teritorial 7 Letkol Vence Samuel.
sekaligus pimpinan Dewan Manguni akhirnya memproklamirkan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta. Berdirinya Rakyat Semesta ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur pada 10 Februari 1958. Dewan-dewan daerah memberikan ultimatum dari Padang agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 hari dan supaya cepat dibentuk kabinet baru. Oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, bila tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam membantu pemerintahan tandingan di Sumatera. Presiden Soekarno mengambil sikap dengan menolak tuntutan tersebut. Karena di Padang memproklamirkan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1998. PRRI kemudian mengangkat Syarifuddin Prawi Negara sebagai Perdana Menteri. Nah, perlu kalian ketahui ya, Syarifuddin merupakan mantan Presiden Republik Indonesia dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berdiri pada 1948 hingga 1949. Pemerintah pusat sebenarnya sudah membentuk Dewan Nasional untuk menyelesaikan masalah aspirasi rakyat daerah, namun Dewan Nasional ini tidak berjalan efektif. Ketegangan pusat dan daerah pun meningkat. Keadaan di Jepara telah mencampur tangan Amerika Serikat yang turut membantu para pemberontak selama 1967. Pihak Amerika meningkatkan bahwa Indonesia akan sangat terapung di bawah komunisme akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia pada Januari 1958. Central Intelligence Agency atau CIA mulai mengembangkan dukungan misi rahasia pada pemberontak PRI dan Permusta. Dengan menghadapi serangan Presiden Soekarno, memerintahkan militer Indonesia untuk menghancurkan pemberontakan PRI Permusta. Sejumlah 1.000 Angkatan Udara Republik Indonesia di Manado menghancurkan pesawat-pesawat B-26. Sementara itu, seorang dari mereka ditembak jatuh pada 18 Mei 1958 oleh pilot Indonesia di atas Kepulauan Ambon. Pilot B-26 agen CIA pilot Alan L. tertangkap. Hal ini menguap keterlibatan lebih CIA dalam pemberontakan tersebut. Konsekuensinya, CIA mulai menarik dukungan pada pemberontakan. Tentara pemerintahan pusat memunculkan serangan amfibi udara di jantung kota. Pemberontakan Manado yang dinamakan Operasi Merdeka. Pemerintahan pusat memulai kampanye menawarkan amnesti untuk mereka yang menyerah secara sukarela. Prajurit-prajurit Pramusta menyerah dan menyatakan sumpah kesetiaannya kepada pemerintah pusat pada 1961. Gerakan PRRI di Sumatera juga dituntas kekuatan militer. Pantas pemerintah melakukan operasi gabungan dan yang terdiri dari angkatan laut, udara, dan darat. Beberapa pasukan militer pun dirajarkan, antara lain Operasi Familas, Operasi 17 Agustus, Operasi Satramaga, dan Operasi Sadar. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI menyerahkan diri pada 29 Mei 1961. Letkol Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI.